Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang syarat di dalam menjamak sholat. Kemarin sudah dijelaskan, di antara syaratnya adalah hendaklah berpergiannya itu bukan dalam keadaan maksiat. Manakala orang yang berpergian dalam keadaan maksiat, maka orang tersebut tidak mendapatkan rukhsah. Jangankan dia menjamak sholat, rukhsah yang lainnya pun dia tidak dapati. Termasuk apa? Termasuk tidak boleh berbuka puasa selama dia di perjalanan. Terus tidak boleh memakan daripada makan babi atau apa yang diharamkan kecuali dalam keadaan yaitu makan bangkai dalam keadaan darurat. Itu semua tidak boleh dilakukan karena itu adalah rukhsah, keringanan. Sedangkan dia berpergian dalam keadaan melakukan atau berniat melakukan perbuatan maksiat, maka semuanya itu tidak boleh dilakukan bagi orang yang berpergian dalam keadaan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau wajada zaliman fi mafazatin. Kalau seandainya engkau temukan orang yang berbuat zalim fi mafazatin, di tengah hutan, ini ada orang yang zalim, taruhlah begal. Ini begal bakal mati. Ini begal bakal mati. Pala yuskihi. Sedangkan dia minta minum. Pala yuskihi, maka jangan kasih dia minum. Wa in mata, sekalipun dia bakal mati. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim. Abtabidzalika, yang telah memberikan fatwa yang demikian itu oleh Sufyan as-Tsauri. Kenapa demikian? Apakah zalim juga kita nggak memberikan minum kepada orang yang berbuat zalim yang bakal mati kalau kita nggak kasih minum? Imam Sufyan as-Tsauri mengatakan jangan dikasih minum. Alasannya kenapa? Litastarihi minhul biladu wal ibadu wasyajaru wad dawabu. Ini alasannya Imam Sufyan as-Tsauri. Ini orang bakal mati. Tapi kalau secara hukum umumnya dikatakan silakan kau kasih minum. Kenapa? Karena dia termasuk makhluk Allah juga. Karena ada seorang yang masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing, apalagi ini manusia. Tapi ini goyahnya, puncaknya, orang yang berbuat zolim, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat maksiat, jangan dibantuin, jangan ditolongin, biarin dia mati aja, kata Sufyan as-Tsauri. Alasannya beliau kenapa? Litastarihi minhul bilad, supaya selamat minhu, dari orang yang zolim itu, al-bilad, negara, wal ibad, manusianya, wassajaru, pohon-pohonnya, wadawabu, dan juga binatang-binatangnya. Kalau nih orang hidup bakal nyengsarain orang, kalau nih orang hidup bakal menjadikan rusuh ini negara, maka lebih baik dia mati. Hampir begitu kata Imam Sufyan as-Tsauri. Kalau secara umum nggak boleh Pak, tetap dia harus dikasih minum. Sekalipun dia orang yang sedang berbuat maksiat, orang yang sedang berbuat dosa. Tapi ini Imam Sufyan as-Tsauri, kenapa dia membolehkan untuk tidak ngasih minum? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang lain. Korbanin atuk yang tukang maksiat, yang lain ini jadi selamat. Itu alasan Sufyan as-Tsauri. Wa ya mas'alatun muhimmatun nafisatun. Ini adalah masalah yang penting dan juga sangat baik. Wahtaraja asy-syaikh, mengeluarkan atau mengecualikan asy-syaikh tentang apa? Bis shalatir rubaiyati,
yaitu syarat daripada orang boleh ya menjamak, kata di sini adalah ini ya, di antaranya kata saya mengatakan pengecualiannya itu bis sholatir rubaiyati, salat yang 4, anil maghribi, salat ini nih apa jam qashar ya, yang boleh dilakukan mengqashar salat hanya salat yang 4 rakaat, dikecualikan oleh pengarang kitab anil maghribi was subhi, daripada salat maghrib dan juga salat subuh. Fa innahuma, maka salat maghrib dan subuh tersebut la yuksironi, tidak boleh diqashar ya. Kenapa? Syarat mengqashar salat harus salat yang 4 rakaat. Artinya jamaah apa? Dari awal, karena begini jamaah, nanti jadi masalah begini, maghrib sama subuh itu nggak boleh mengqashar salat, karena memang yang diqashar salat yang 4 rakaat. Yang jadi masalah begini, maksud saya jamaah, bagaimana nanti di antara syarat-syarat orang mengqashar salat itu adalah tidak boleh bermakmum kepada imam yang mutim, imam yang salatnya tidak qashar, sekalipun cuma tahiyat akhir. Nanti ada syarat demikian. Contoh, kita masuk ke masjid, kita lagi mau niat qashar nih, kita masuk ke masjid, imam lagi tahiyat akhir, sedangkan imam ini tidak niat qashar, imam lagi tahiyat akhir, imam tidak niat qashar, kita masuk ke masjid, kita langsung aja dah takbiratul ihram, kita ikutin imam, karena imam lagi tahiyat akhir, kita ikut tahiyat akhir. Imam salam, kita tinggal naik 2 rakaat. Kenapa? Karena kita niat qashar. Betul, itu tidak diperbolehkan, karena orang niat qashar tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak qashar. Itu syaratnya. Sekali lagi, kalau kita niat qashar tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak qashar, nggak boleh. Kalau imamnya itmam, makmumnya juga itmam. Enggak, udah tahiyat akhir tetap tidak boleh. Paham sampai situ? Paham Pak ya, Bu? Paham? Saya mau kembali yang tadi, sholat subuh kita niat qashar, kan nggak boleh diqashar emang. Kita niat subuh atau ya, terus kita masuk ke masjid, imam lagi sholat subuh, apakah boleh kita niat qashar bermakmum kepada imam yang sholat subuh atau sholat Jumat? Berapa rakaat sholat Jumat? Di qashar bukan? Sholat Jumat 2 rakaat qashar bukan? Pak, kita tadi nih kemarin Jumatan, berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Apakah 2 rakaat sholat Jumat itu di qashar? Bukan. Paham ya? Apa pertanyaannya? Apakah boleh kita yang musafir mengqashar sholat zuhur dengan imamnya yang lagi sholat Jumat? Kan pertanyaannya begitu jamaah ya. Ini kembalinya nanti ke sini, fa innahuma la yuksironi, subuh dan maghrib itu nggak bisa diqashar karena syaratnya qashar itu 4 rakaat. Maka ada ulama yang mengatakan kalau memang itu kayak apa tadi, Jumat, subuh, emang udah 2 rakaat dari sononya, bukan karena diqashar, bukan karena memang dikurangin jumlahnya, karena memang dari sononya udah 2 rakaat, maka tidak boleh seorang makmum yang mengqashar salat kepada imam yang salatnya subuh atau imam yang salatnya salat apa tadi Jumat. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia dihitungannya adalah mutim, hitungannya itu imam yang sholat subuh atau sholat Jumat, hitungannya adalah orang yang sholatnya sempurna. Maka kita yang menjadi makmum niat qashar tidak boleh menjadi makmum kepada mereka. Itu maksud demikian. Maka dikatakan nih, la yuksironi, maghrib dengan isya tidak boleh di qashar. Paham nggak? Jelas? Puyeng? Enggak ya? Jelas ya? Kurang lebih begitu. Qala Rafi'i wan Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi mengatakan bil ijma'i,
di dalam ijma'nya. Itu pendapatnya Imam Rafi dan Imam Nawawi. Lakin naqalal Abbadi, akan tetapi dinukil dari Imam Abbad an Muhammad ibn Nasr al-Marwazi min ashabina, dari sahabat-sahabat kami, annahu yajuzul qasru subuhi, boleh mengkosor salat subuh ila raqatin, jadi 1 rakaat. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i secara umum tidak boleh sholat subuh dikosor menjadi 1 rakaat. Tapi ini Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, beliau mengatakan boleh sholat subuh dikosor ila raqatin, jadi 1 rakaat. Kapan? Fi khaufin, dalam keadaan ketakutan. Ya, apakah lagi dikejar-kejar musuh, atau dalam keadaan genting. Kalau 2 rakaat kelamaan, boleh sholat subuh jadi 1 rakaat. Tapi ini nggak jadi patokan, nggak jadi ukuran, ya, tidak jadi sesuatu yang boleh kita laksanakan, karena cuma sebagian kecil ulama yang membolehkan. Kamazhabi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, itulah salah satu daripada syaratnya daripada sholat kosor, yaitu apa tadi? Tidak boleh mengkosor atau menjamak sholat dalam keadaan orang itu perjalanannya maksiat. Dan syaratnya yang dikosor itu adalah sholat yang 4 rakaat. Sekarang syarat berikutnya, wa antakuna masafatuhu sittata asara farsahon, wa antakuna, hendaklah ada, masafatuhu, jarak perjalanannya yang boleh mengkosor solat adalah sittata asara farsahon, yaitu 16 parsah. Yustaratu fi jawazil qasri, disyaratkan di dalam membolehkannya mengkosor solat, kaunus safari, ya, kaunus safari, keadaan perjalanannya itu tawilan, perjalanan yang jauh. Wahwa, jaraknya berapa? Sittata asara farsahon, yaitu 16 parsah. Kama zakaru syekh, sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang kitab. Berapa itu 16 parsah? Wahwa samaniyatun wa arba'una milan, yaitu 48 mil bil hashimi, dengan hitungan hashimi, bukan hitungan kita juga nih Pak, bukan, ya. Wahia, berapa itu 48 mil dengan hitungan hashimi? Arba'atu baridin, 4 barid. Ani, yang dimaksud 4 barid adalah al-parasih, yaitu 4 parsah. Wahia, berapa itu 4 parsah? Masiratu yaumaini, perjalanan 2 hari, mu'tadilaini, yang normal, dengan menggunakan ontak, ya, perjalanan dengan menggunakan ontak selama 2 hari yang normal. Artinya, ya, kalau dia yang namanya ontak, kalau dia perlu minum, dia minum dulu, apalah sebagainya. Kalau ulama-ulama kita mengatakan kurang lebih jaraknya adalah 85 kilo. 85 kilo, maka orang tersebut sudah boleh mengkosor sholat. Tapi ingat jamaah, ngitungnya jangan dari rumah, ngitungnya dari batas kota. Jangan kita hitung dari rumah jamaah. Kalau hitung dari rumah ya enak, keliling aja Jakarta dulu, baru lewat, habis sudah. Ngitungnya dari batas kota, tuh nolnya, ngitung dari situ sampai 85 kilo. Ya, sampai 85 kilo. Manakala sampai 85 kilo, maka orang tersebut boleh mengkosor sholat, begitu. Tapi kalau kurang, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak dikatakan perjalanan yang jauh. Paham ya? Jadi syarat di dalam kita mengkosor sholat manakala perjalanan itu disebut perjalanan yang jauh. Berapa jaraknya kalau sekarang? 85 kilometer. Jalan dah tuh, hitung dari situ. Kalau dapat silakan, kalau enggak, karena nanti begini jamaah, jangan sampai kita mengkosor sholat ngikut-ikutan orang, itu juga gak boleh Pak.
kita kosor nggak? Nggak tahu saya. Gimana Ustaz Nalim aja dah. Ustaz Nalim kosor, gue kosor juga. Emang nggak boleh nih? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Nah kan repot. Nanti disyaratkan yang begitu jadi kagak boleh mengkosor sholat. Kenapa? Ikutan. Betul. Lah iya jamaah. Jadi di Madinah 4 hari. Nah dari Madinah kita baru ke Mekah. Ada pertanyaan jamaah, Ustaz, kan syarat di dalam menjamak dan mengkosor sholat itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sedangkan kita di Madinah udah 4 hari. Berarti lewat dong yang diperbolehkannya dari menjamak dan mengkosor sholat. Nah nanti kita perjalanan dari Madinah ke Mekah kan itu emang lebih dari 450 kilo. Jadi boleh kosor, boleh jamak, udah itu. Cuma yang jadi pertanyaan jamaah saya, itu kan dia sholatnya kita udah tinggal di Madinah selama 4 hari. Nanti sisanya ya selama 7 hari kita ada di Mekah. Boleh nggak Ustadz kita menjamak dan mengkosor sholat sedangkan udah lewat? Boleh, saya bilang. Kan udah lewat batasnya. Alasannya lin nusuk, karena buat ibadah. Sebagaimana orang-orang yang haji, ya dia boleh mengkosor dan menjamak sholat tujuannya kayak Pak, coba yang jamaah ya ini apa namanya, yang lagi wukuf, orang-orang yang lagi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah tatkala zohor, mereka sholatnya apa? Jamak. Di jamak antara zohor sama asar, di jamak takdim. Alasannya kenapa? Lin nusuk, karena dalam keadaan ibadah. Nah aturan-aturan begitu tuh yang banyak terjadi. Makanya dalam bimbing manasik saya kadang-kadang yang begini nih saya terangin. Takutnya apa jamaah? Sekarang begini jamaah, kita berangkat nih dari rumah jam berapa? Taruh kita berangkat jam 10, sedangkan pesawat umpama terbang jam 2 siang. Pesawat umpama nih, pesawat terbang jam 2 siang. Boleh nggak kita jamak di Bandara Soekarno-Hatta? Dan ini yang banyak dilakukan para jamaah-jamaah, yang akhirnya apa? Kesian, umrohnya mahal, bayarnya nggak diterima oleh Allah gara-gara apa? Aturan sholatnya nggak bener. Baca dalam kitab Nasoihud Diniyah, itu nanti diketerangkan oleh pengarang kitab bahwa orang yang ibadah haji, orang yang ibadah umroh, manakala dia sholatnya nggak bener, maka ibadah haji atau umrohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan. Dan ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan hal yang demikian, yang akhirnya apa? Mubazir tuh duit sekian puluh juta habis buat berangkat haji atau umroh, apalagi besok haji naik ya sampai berapa? 69 juta ya, tahun depan naik lagi berapa? 97 juta katanya. Saya juga dengar-dengar dari orang Depak juga sih, yang wallahu alam ya, ada yang begitu. Artinya apa jamaah? Ini yang harus kita waspadai, hal-hal aturan-aturan yang begini. Maka di sini dikatakan jaraknya yang boleh dikosor adalah 85 km. Wahadza dobtu, ini batasan tahdidi yang udah pasti, nggak bisa kurangin dan dikit, kagak bisa pakai ditawar. Emang orang jualan. Ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat ya, jadi aturannya jaraknya minimal 85 kilo, lebih nggak ada masalah begitu ya. Jadi dihitung dari dari batas kota, bukan dari rumah tapi dari batas kota, begitu jamaah. Wal bahru kal barri, perjalanan laut seperti perjalanan darat. Jadi hitung juga sama, nggak ada bedanya antara perjalanan. Begitu juga perjalanan udara, ya tinggal hitung aja berapa jaraknya, boleh nggak dikosor, boleh nggak ini, kan begitu jamaah ya. Karena banyak sekarang orang-orang yang melakukan hal yang demikian, dia sholat di atas pesawat dengan aturan-aturan begitu. Kebetulan kemarin semalam Isya saya ngajar, maghribnya saya baca tafsir, Isyanya saya ngajar fikih semalam. Itu dalam fikih disebutin bahwa orang boleh bertayamum dengan berbagai macam aturan-aturan tayamum. Nah sekarang kalau kita tayamum di pesawat
ada debunya Pak. Jangankan itu nih karpet masjid, ada nggak debunya? Ada. Cuma kalau kita tepok begini, debunya nggak naik, nggak terbang, apa istilahnya? Nggak ngebul. Tapi kalau kita vakum, ada debunya. Nah sekarang di pesawat kayak begitu juga. Ada nggak? Ada kalau di vakum. Tapi kalau kita tepok aja tuh bangku pesawat, ada? Nggak ada. Itu cuma isyarat. Maka bagaimana orang-orang yang sholat di atas pesawat? Itu cuma hurmatul waktu, menghormati waktu, bukan sholat yang sebenarnya. Dan itu yang kadang-kadang nggak dibahas. Ya, kalau saya bimbing manasik, hal-hal yang begitu harus dibahas. Kesian Pak, orang warin duit sekian banyak tapi nggak sah dalam ibadahnya. Naudzubillah min dzalik. Itu tanggung jawab pimpinan kayak begitu harusnya. Ya, titik. Jadi perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara itu sama jaraknya. Hitung aja udah begitu. Ya, perjalanannya. Walau hasibahur rihu, sekalipun dia ditahan oleh angin, ya nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Anginnya kagak ada. Ya udah hitung aja perjalanannya seperti apa. Qala Darimi, Imam Darimi mengatakan huwa kal iqamati, orang yang tertahan dalam perjalanan tersebut karena tidak ada angin di lautan, kata Imam Darimi, kal iqamati, seperti orang yang tinggal fil baladi, di satu negara atau satu daerah, min ghairi niyatin, tanpa niat. Jadi kalau di situ ya hitung di situ udah berapa hari dan lain sebagainya, ya. Jadi aturan-aturannya ada. Ini secara dasar doang jamaah, nggak begitu dalam dibahas oleh pengarang ini kitab. Berikutnya, wa'lam, ketahuilah, anna masafatar ruju'i, sesungguhnya perjalanan pulang, kan tadi perginya, perjalanan pulang bagaimana? La tuhsabu, tidak dihitung. Kan kalau saya jalan dari sini ke Bogor, terus dari Bogor balik lagi ke rumah, berapa? Lebih dari 100, boleh dong kosor? Kagak. Yang dihitung perginya doang, bukan pergi pulang. Pulangnya kagak dihitung. Ya kalau dihitung udah lebih kemana-mana jamaah, ya. Paham ya? Jadi yang dihitung adalah perjalanan perginya, bukan perjalanan pulangnya. Cukup perginya aja yang dihitung. Sampai nggak 85 kilo? Sampai, silakan. Kalau nggak boleh kosor. Palau qasada maudian, kalau seandainya dia bermaksud pergi ke satu tempat, ala marhalatin, satu marhalah itu setengahnya, kurang lebih 42, 43 lah, kurang lebih begitu ya, kilo. Biniyatin, dengan satu niat, alla yukima, dia nggak mau tinggal di tempat yang dia tuju tersebut. Palaisalahu, maka tidak boleh bagi orang tersebut ayak suro, untuk mengkosor sholat. Kenapa? Karena belum sampai batasnya 85 kilo. Mau mana Pak? Kalau ke Bogor sampai nggak? Belum. Bogor Pak? Atau naik dikit? Cianjur kejauhan. Kalau Cianjur udah boleh. Apa namanya naik dikit tuh? Habib Umar, Cipayung, boleh belum? Kosor berapa kilo kira-kira? Dari batas sampai ke Cipayung ada nggak 45-an? 45 kilo ya. Kalau dia, makanya kalau banyak ulama-ulama nanti, makanya perlu juga tuh kita hitung. Jadi kilometer mobil kita boleh kita nolin dulu, bukan itu ya, kilometer nolin tujuannya, tapi dari batas kota ya. Tujuannya apa? Kita pengen tahu nih, ini udah boleh jamak belum, ini udah boleh kosor belum, kan begitu jamaah. Tujuannya supaya kita, tapi sekarang nggak pakai itu juga nggak apa-apa, pakai aja Google Map. Dari Google Map udah ketahuan tuh jarak yang kita tuju kemana nih. Tapi hitungnya dari rumah kalau itu ya, hitung dari rumah itu kalau Google Map. Ya, kalau Google Map hitungnya dari rumah. Kita kira-kira aja nih, dari sini ke sini berapa nih tempat kekurangan jaraknya, tinggal dikurangin aja udah. Ya, begitu. Nah, ini diantara jamaah, kalau memang perjalanan yang dihitung perginya, pulangnya enggak, maka la zihaban wala iyaban, orang yang jaraknya kurang dari
jarak yang diperbolehkan menjama atau mengqashar salat, tidak boleh dia mengqashar la zihaban, baik waktu dia pergi wala iyaban, begitu juga pada waktu dia pulang, kagak boleh sama sekali. Kenapa? Belum sampai batas jarak yang diperbolehkan buat. Wa inna lahu masaqqatan, sekalipun dia mendapatkan kesulitan, kan lumayan jaraknya jauh juga, kayak dari sini ke Bogor. Ya, dari kita mau menuju ke Bogor, udah sampai belum batas untuk mengqashar dan menjamak sholat? Belum. Ya udah sholat pada waktunya, nggak boleh dijamak, apalagi diqashar. Jamak aja nggak boleh, apalagi kok qashar. Begitu maksudnya jamaah. Jangan mentang-mentang setiap kita keluar kota itu kita langsung mengqashar sholat atau menjamak sholat. Lihat dulu aturannya seperti apa. Ya, wa innala masaqqatan marhalataini, ya, sekalipun mendapatkan kesulitan sama seperti perjalanan dua marhalah, la yusamma tawilan, yang demikian itu bukan dikatakan perjalanan yang panjang. Tuh jamaah, ya. Wa'lam aidon, dan ketahui pula, annahu bahwasanya la budda lil musafiri, harus bagi orang yang berpergian, min rutabi qasdihi, harus memastikan tujuannya kemana, bimaudhi'in maklum, dengan tempat yang kita tahu. Makanya begini Pak, kalau kita mau pergi jangan ikut-ikutan orang. Kalau kita ikut aja, mau kemana Pak? Nggak tahu, saya diajak aja tuh. Mau kemana? Nggak tahu dah, kok diajak aja. Gue diajak ke sono sih gue ikut, ke sono gue ikut. Nah, orang yang pergi tidak ada tujuan, tidak ada apa namanya, tidak ada tujuan yang mau dituju, maka orang tersebut juga nggak boleh mengqashar dan menjamak sholat. Kenapa? Dia nggak tahu. Sekalipun perginya kemana, ternyata perginya jauh banget sampai ke Jawa Tengah umpama, kan udah boleh qashar jamak, tapi dia nggak tahu tujuan. Gimana aja dah, sejalan-jalannya mobil nih, sesampai-sampainya dah, sampai mana nggak tahu. Kagak boleh qashar, nggak boleh jamak, nggak boleh tidak mendapatkan rukhsah. Kenapa? Karena dia pergi tidak punya tujuan. Nah, kalau kita mau pergi Pak, tanya dulu mau kemana nih, mau ke sono, oh hitung jarak, oh boleh, berarti kita tahu kan, ditanya orang, ya, maka itu diantaranya bimaudhi'in ma'lum. Pala yaksurul haim, pala yaksurul haimu, maka tidak boleh mengqashar orang yang tidak punya tujuan. Haim itu orang yang bingung. Wa intola safaruhu, sekalipun perjalanannya jauh. Wa yusamma hadza, dan dinamai perkara ini pula raqibut ta'asif. Raqibut ta'asif, orang yang berjalan tanpa ada tujuan. Itu disebutnya raqibul ta'asif atau haim, orang yang berjalan tidak ada tujuannya. Yang demikian juga tidak boleh menjamak dan mengqashar sholat. Jadi kalau kita mau pergi kemana, tanya dulu, ya. Udah lu tenang aja, duduk manis doang, ntar gua makan lu makan. Ya giliran makan, giliran sholat gimana Pak? Ada nggak kadang-kadang diajak jalan sama orang begitu? Begitu ya, kemana? Udah lu duduk aja, duduk aja, temenin gue, udah nggak usah ngapa-ngapain tuh katanya. Kan enak kalau begitu. Tapi enak itunya, tapi untuk ibadahnya ini ada aturan-aturan yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dikerjakan, baik menjamak atau mengqashar sholat. Nah itu aturannya jamaah. Oh tangguh dikit lagi, parun ya. Parun nawa masa patal qasri. Kalau seandainya ada orang berniat berjalan sampai di perbatasan bolehnya mengqashar sholat, summa nawa ba'da khurujihi, kemudian dia niat setelah keluarnya, annahu bahwasanya dia mengatakan in wajada pulanan, kalau di tempat itu saya menemukan pulan, roja'a, saya bakal kembali. Wa ila, kalau nggak ketemu sama si pulan, sama seseorang maksudnya, madho, maka saya akan terusin. Pal asoh, pendapat yang paling sahih, artinya begini jamaah Pak Bu, kalau ada orang bilang mau kemana Pak, saya mau pergi ke sono, taruhlah kemana, ke Cirebon, kan udah boleh tuh jamak qashar. Tapi kalau saya ketemu sama sepulan nanti di sono, saya pulang. Kalau seandainya saya nggak ketemu sama si pulan, saya balik, ya. Atau beginilah contohnya lagi, kita mau pergi ke Cirebon, tapi dia bilang sebelum dia pergi nih ngomong,
kalau seandainya ntar di Bekasi atau di Kerawang ketemu si Fulan, saya pulang. Tapi kalau nggak ketemu, saya lanjut. Paham nih Pak pertanyaan saya Pak? Bu, pertanyaan begini, kita pengen perginya ke Cirebon, udah boleh belum jamak qashar? Boleh. Itu udah 200 sekian kan ya, 200 sekian kilo. Tapi dia ngomong, kalau nanti di Bekasi atau di Kerawang saya ketemu si Fulan, sebutinlah teman kita siapa begitu, saya pulang. Tapi kalau enggak, saya lanjut. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah boleh dia mengqashar atau menjamak sholat walaupun dia niatnya tujuannya ke Cirebon, tapi kalau di Bekasi atau di Kerawang ketemu si Fulan, rojaah, saya balik. Kalau nggak ketemu, wa ila madho, saya lanjut. Pal asoh, pendapat yang paling sahih, annahu yatarakhasu, orang yang begitu masih boleh mendapatkan rukhsah malam yulkihi, selama dia nggak ketemu si Fulan. Ya, nah sekarang begini jamaah, dia niatnya apa tadi? Kalau di Kerawang udah sampai belum? 85 belum, dekat banget sih itu. Ya, kalau kita lihat kilometernya aja baru kilometer 50, betul? Baru kilometer 50 tuh. Ya kalau mau ke sana kan kilometer 50-an. Belum. Dia bilang kalau ketemu di Kerawang si Fulan, saya pulang. Nah, disyaratkan kalau orang yang begitu, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Kecuali kalau begini Pak, Bu. Ya. Kalau seandainya kalau dia nggak ketemu, boleh lanjut. Boleh dia mengqashar. Nih, maka dikatakan ya tarahosu malam yulki, selama dia nggak ketemu. Faiza lakiyahu, apabila dia ketemu, kharaja anis safar, orang tersebut bukan lagi dalam keadaan musafir. Wasoro mukiman, maka dia disebutnya mukim, orang yang tinggal di situ. Oh, hati-hati. Ini yang kadang-kadang kita banyak hal-hal di dalam perjalanan, masalah-masalah yang kadang-kadang kita anggap sepele begitu aja, nggak bisa. Walau nawa masa patal qasri, manakala dia berniat perjalanan yang boleh qashar, summa nawa ba'da hurujihi, kemudian dia niat setelah keluar dari rumah, annahu, bahwasanya idza wasala baladin kaza, apabila saya sampai ke kota ini, wal baladu fi wasati thariq, sedangkan kota itu ada di tengah-tengah perjalanan. Contoh kayak saya bilang tadi, kita mau ke Cirebon, kan boleh qashar menjamak sholat tuh. Tapi dia bilang, tapi ntar kalau nih mobil lewat desa ini, ya saya nggak tahu sih nama-nama desanya tuh. Ya, kalau seandainya saya ketemu daerah Kerawang lah taruh, kalau seandainya saya ketemu dengan atau nih mobil lewat desa ini, sedangkan ini desa yang disebutin ada di tengah-tengah perjalanan antara Jakarta sampai Cirebon, adanya di tengah-tengah. Nah di sini kata ulama, fi wasati thariq aqoma, saya akan tinggal arba'ata ayyam, 4 hari, pak aksar atau banyak. Fa in kana fi maudhi'i khuruji ilal maqsadi asani, apabila dari dia keluar sampai ke tempat yang kedua, masa patal qasri, bolehnya mengqashar salat, tarakhoso, silakan. Wa in kana aqal, apabila itu kurang, tarakhoso aidon alal asah, ya maka boleh juga mendapat terus menurut kaul yang paling sahih. Artinya begini jamaah, baiknya nih ya, kalau kita dari Jakarta mau ke Cirebon, dia bilang kalau nih mobil lewat ke kampung ini, lihat ini kampung yang kita tuju udah sampai belum batas untuk mengqashar sholat. Kalau belum, lebih baik jangan. Ya, lebih baik, paham Pak? Lebih baik ya jangan. Paham ya? Tapi kalau udah lewat dari batas boleh mengqashar sholat, silakan diqashar. Walaupun kita belum sampai tujuan kita, tapi udah mampir di kita mau tinggal di situ. Kenapa? Karena disebutnya orang tersebut seperti mukim. Sama kayak begini Pak, Bu, kita mau pergi umroh, dari sini kita di bandara dulu kan, Soekarno-Hatta. Boleh nggak qashar jamak? Mengqasharnya nggak boleh, tapi menjamaknya boleh. Ya, ini banyak orang-orang kita pada apa? Sampai di bandara sini udah pada qashar jamak. Kalau kita mau pergi ke Mekah jauh, iya, tapi belum jalan.
Nah dari Jakarta, dari rumah kita ke mana? Suta berapa kilo? Ya, batas itu udah termasuk Tangerang kan? Udah beda, bukan Jakarta lagi. Tapi batas kok berapa jarak antara Soekarno Hatta sama batas kotanya belum sampai, maka nggak boleh dia mengkosor, nggak boleh mengkosor sholat. Bolehnya cuma jamaknya aja mendingan. Dan ini yang kadang-kadang orang-orang kita kesian ibadah-ibadah seperti itu tapi tidak diterangkan hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Perjalanan pergi dan pulang itu cukup untuk di jam 2 serta. Ya, cukup ya dan pulang dan pergi. Ketika dia mau pulang dia zohor apa di tempatnya itu zohor. Ya, bisa nggak jamak ke asarnya di tempat yang tinggal itu di perjalanan pulang. Mau jalan pulang. Kira-kira sampai di rumah udah asar apa belum? Udah lewat asar. Kalau sampai rumah udah lewat asar, boleh di perjalanan dia menjamak. Di tempat itu waktunya zohor kan. Mana kita jalan pulang nih dari puncak nih. Di sana kita pulang nih. Iya, makanya pertanyaan saya kan berarti jamak takdim, ya kan? Asar ditarik ke zohor. Kira-kira sampai batas kota, jangan sampai rumah ya hitungannya ya, sampai batas kota udah masuk asar belum? Kalau seandainya dia masuk ke batas kota udah masuk asar, boleh jamaknya di tempat yang tadi kita taruhlah begini, kita baru masuk ke tol Ciawi, kan ada rest area itu ya kan, kita baru dari puncak nih baru masuk tol Ciawi kan ada rest area, betul nggak Pak? Ibu-ibu yang enak yang sering jalan-jalan, ibu-ibu, lakinya nggak pernah jalan-jalan, laki nyari duit doang, yang buang duit ibu-ibu ibu ya, baru masuk tol Ciawi kan ada tuh rest area, kita sholat tuh jamak di situ, ya. Kalau ditanya kosor apa enggak, tujuannya kemana, begitu aja udah, saya nggak bahas itunya. Sampai di situ di rest area, dia jamak, jamak takdim antara asar sampai zohor. Nah sekarang apakah nanti sampai di rumah asarnya diulang lagi apa enggak? Kan begitu pertanyaannya. Diulang lagi apa enggak asarnya? Lihat, waktu dia masuk ke batas kota udah asar apa belum? Kalau memang dia sebelum sampai batas kota udah masuk waktu asar, maka asarnya dianggap sah. Tapi kalau dia lewat ke batas kota belum asar, belum masuk waktu asar, walaupun sampai rumahnya umpama jam 6 udah maghrib, kenapa? Macet masuk Jakartanya, nggak sah. Asarnya harus diulang karena dihitungnya itu udah masuk belum waktu asar, pada waktu masuk di batas kota di situ ya. Cukup ya? Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ya ibadah kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya, dan mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah, dan juga orang-orang yang telah berinfak, bersedekah, yang telah mewakafkan tanahnya buat bangunan pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan semua mereka di alam barzah Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan ya kita sampai kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa beribadah dan meraih janji Allah dan janji Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Doain Pak, insya Allah saya mau berangkat umrah besok ya, mudah-mudahan juga ya perjalanan saya besok itu dalam keadaan selamat, selalu dalam lindungan Allah, pulang membawa umrah yang makbulah. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan bisa berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wali rizki ya razaq kun lana musahila wabil khairi ya fata faftah lana wabil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.